Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya membacakan bagian firman Tuhan bagi kita dari Lukas 6 ayat 12 dan 13, demikian bunyinya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah berdoa sebelum melangkah. Berdoa sebelum melangkah. Nah, saudara, doa adalah bagian yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doa disebut sebagai nafas kehidupan orang percaya. Ya, artinya tanpa nafas kita tidak bisa hidup. Tanpa doa, kehidupan rohani kita juga tidak dapat berkembang, bertumbuh. Ya, nah, saudara, lewat doa kita mendapat kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Tapi sayangnya, bahwa ada banyak orang Kristen yang melangkah, membuat keputusan, bertindak, bahkan sebelum berdoa. Saudara, pada bagian ini, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Yesus memberikan kita teladan betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun Yesus sendiri kita ketahui sebagai anak Allah, tetapi dia juga berdoa. Nah, saudara, mungkin sebagian dari kita bertanya, kalau Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus berdoa? Karena Yesus, sekalipun dia juga adalah anak Allah, dia juga adalah manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Sebagai manusia sejati, dia harus hidup menurut kekuatan dan bimbingan dari Bapaknya. Itu sebabnya Yesus berdoa. Dan Yesus juga memberikan teladan kepada kita. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, pada bagian ini dicatat bagaimana Yesus berdoa semalam-malaman. Beberapa bagian Alkitab yang lain juga mencatat bahwa Yesus seringkali berdoa pagi-pagi benar atau pada malam-malam, pada tengah malam dia berdoa. Nah, di bagian ini disebutkan bukan saja kapan dia berdoa, tetapi berapa lama dia berdoa, yaitu semalam-malaman. Artinya suatu waktu yang panjang sekali. Dan juga alasan mengapa dia berdoa, yaitu bahwa dia akan segera memilih dari antara murid-muridnya, dia akan memilih 12 orang untuk menjadi ke-12 rasulnya. Satu keputusan yang sangat penting. Karena berkaitan dengan masa depan gereja, di mana ke-12 rasul inilah yang akan meneruskan pekerjaan Yesus di bumi. Itu sebabnya Yesus memberikan kepada kita satu teladan. Sebelum dia membuat keputusan, sebelum dia melangkah, dia berdoa terlebih dahulu semalam-malaman kepada Bapaknya. Saudara, ini adalah teladan bagi kita. Bahwa dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan sebelum melangkah, sebelum membuat keputusan, sebelum kita bertindak, kita perlu berdoa untuk meminta bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara, berdoa sebelum melangkah itu berarti kita mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita sendiri. Kita menganggap bahwa kehendak Tuhan itu lebih penting, lebih utama daripada apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan. Itu sebabnya kita berdoa minta bimbingan Tuhan. Berdoa sebelum melangkah itu juga berarti bahwa kita bergantung kepada hikmat dan kekuatan dari Tuhan dan bukan bergantung kepada hikmat dan kepandaian kita sendiri. Itu sebabnya kita berdoa sebab kita meminta hikmat dan kita minta bimbingannya sehingga kita bisa dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal di dalam kehidupan kita. Berdoa sebelum melangkah itu juga memberikan kita kekuatan menghadapi kesulitan, tantangan yang mungkin kita akan hadapi di depan dan juga membuka berkat surgawi bagi kita di dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudara, kita tentu saja harus berdoa karena dalam doa kita mendapat kekuatan, kita mendapat bimbingan dan berkat surgawi. Saudara, doa sekali lagi adalah bagian yang esensial dari kehidupan orang percaya. Doa disebut nafas kehidupan orang percaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan iman kita. Bahwa kita harus selalu berdoa. Karena melalui doalah kita mendapatkan kekuatan dan juga bimbingan dari Tuhan. Sehingga hidup kita boleh berjalan di dalam kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.